Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Nah, sekarang sudah doa. Kemudian jangan lupa absen e-learning. Karena kalau kalian tidak absen e-learning, berarti kalian tidak mengikuti pembelajaran kali ini. Berarti kalian alfa. Sok mangga, absen dulu. Oke, udah? Ya, sekarang kalian cari tempat posisi yang nyaman, bersih. Supaya apa? Supaya belajarnya konsentrasi dan semangat pastinya ya. Oke, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan proses pembelahan sel. Dan yang kedua, membedakan proses pembelahan secara mitosis dan meiosis. Pembelahan sel. Nah, anak-anak, kita mengetahui ya bahwa manusia asalnya maksudnya asalnya berasal dari satu sel. Sel tersebut mengalami pembelahan dan ketika dewasa jumlah sel manusia mencapai 200 triliun. Subhanallah ya. Nah, mengapa sel mengalami pembelahan? Nah, ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama yaitu pertumbuhan, yang kedua perbaikan, dan yang ketiga yaitu reproduksi. Yang pertama dulu kita bahas yaitu pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan? Ada yang tahu? Iya, pertumbuhan yaitu ukuran ya, bertambahnya ukuran dan bersifat irreversibel. Apa sih irreversibel? Yaitu tidak dapat mengalami ukuran semula ketika setelah mengalami pertumbuhan. Contoh nih ya, kalian SD-nya segini, sekarang SMP-nya segini. Kamu pengen balik lagi jadi segini, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, berarti kamu sudah mengalami pertumbuhan ya. Yang tadinya SD-nya segini, sekarang SMP-nya segini. Nanti SMA, segini. Ya, berarti itu namanya mengalami pertumbuhan dan bersifat irreversible, yaitu tidak bisa balik lagi. Jadi tadinya udah segini, terus saya pengen balik lagi jadi segini, nggak bisa. Ya, berarti itu bersifat irreversible. Mengapa sih makhluk hidup mengalami pertumbuhan? Ya, karena adanya aktivitas sel. Pertumbuhan ini merupakan aktivitas sel yang terjadi pada sel-sel makhluk hidup yang dinamakan sel somatis. Nah, mengapa kita mengalami pertumbuhan? Karena sel somatis mengalami pembelahan yang tadinya 1 menjadi 2. Karena membelah sih. Dan ukurannya pun berbeda. Ya, misalkan yang pertama itu ukurannya 2 cm, kemudian membelah, berarti jadi 4 cm karena mengalami pembelahan sel. Yang tadinya 1 jadi 2 dan sebagainya. Yang tadinya ukurannya 2 cm menjadi 4 cm ya. Kedua, yaitu alasan yang perbaikan. Nah, perbaikan berarti ada jaringan yang rusak ya di dalam tubuh. Nah, jaringan yang rusak ini
pada tubuh itu otomatis harus diperbaiki. Kalau ada yang rusak, apapun pasti harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, bisa. Ada sel rusak. Nah, untuk mengganti sel yang rusak ini, nah, si sel yang rusak ini ya akan mengalami pembelahan. Jadi ini sel ya, misalkan ini sel. Selnya rusak. Nah, si sel yang rusak ini akan mengalami pembelahan. Nah, dari hasil pembelahan yang rusak itu akan mengalami pembelahan yang baru. Nah, yang baru ini berarti akan menggantikan sel yang tadi yang rusak pada jaringan tersebut. Mengerti? Ya. Jadi intinya kalau ada sel yang rusak itu harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Ya tadi, sel yang rusak itu dia akan mengalami pembelahan, kemudian yang pembelahan tadi yang baru itu akan digantikan atau menggantikan sel yang rusak. Yang alasan ketiga yaitu reproduksi, yaitu pembentukan sel gamet. Apa sih reproduksi? Iya, yaitu perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan itu dibagi menjadi dua, ada seksual dan aseksual. Kalau seksual membutuhkan pembentukan sel gamet, sedangkan pada manusia pembentukan sel gamet ini terdiri dari dua macam. Ada spermatogenesis, yaitu pada laki-laki menghasilkan sperma, dan oogenesis, perempuan menghasilkan sel telur. Untuk pembentukan sel sperma dan sel telur yaitu membutuhkan atau mengalami proses pembelahan sel. Bagaimana pembelahan sel? Ya, pembelahan sel itu ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, pembelahan mitosis yaitu pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya genetiknya sama dengan sel induk. Jumlah kromosomnya dihasilkan adalah diploid atau 2N. Nah, tahapan pembelahan mitosis yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase seperti gambar di bawah ini ya. Coba kalian perhatikan di situ ya. Ada masa profase, metafase, dan telofase. Nah, dari gambar tersebut ya, dari pertama mengalami pembelahan sampai terakhir itu berbeda-beda ya. Yang profase, membran inti mulai masuk menjadi bagian-bagian kecil. Nah, sedangkan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Sedangkan metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, anafase, kromatin saudara di setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, sedangkan telofase, membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai bergabung. Ya, situ ada ya gambarnya. Nah, tinggal kalian perhatikan ya. Oke. Nah, sedangkan pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid N yang berasal dari sel induk diploid atau 2N. Nah, pembelahan meiosis terjadi dalam 2 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan tingkatan kedua yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, oke, di situ ada gambarnya lagi ya. Kalau tadi mitosis, sedangkan yang kedua ini meiosis. Ya, ada kalau ini dibagi 2 tingkatan ya. Yang tadi profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan yang keduanya yaitu ya profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Dari gambar tersebut dari atas sampai akhir ke bawah membelah dan membelah ya. Dan semakin ke
bawah semakin berbeda, semakin berbeda. Oke. Oke, materi kali ini sudah selesai. Mari anak-anak kita simpulkan pembelajaran yang tadi Ibu jelaskan. Coba, ada berapa sih alasan mengapa sel itu membelah? Ya, yaitu ada 3. Yang pertama, pertumbuhan. Yang kedua, perbaikan. Dan yang ketiga, yaitu reproduksi. Nah, kalau pembelahan sel ada berapa? Iya, yaitu ada 2, pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kalau mitosis apa? Iya, pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan yang sifat genetiknya sama dengan sel induk. Jumlah kromosomnya dihasilkan adalah diploid atau 2N. Sedangkan pembelahan meiosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 ya, anakan memiliki kromosom haploid atau N yang berasal dari sel induk diploid atau 2N. Nah, oke, materi kali ini sudah selesai. Untuk materi selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Nah, Ibu ucapkan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.